Halo teman-teman semua, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah algoritma pemrograman. Hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat. Yang akan kita bahas kali ini adalah diagram alur atau sering disebut sebagai flow chart. Ya, teman-teman semua, salah satu algoritma untuk menyelesaikan permasalahan atau program adalah flowchart. Ya. Selain pseudocode, yang kemarin sudah kita bahas, lalu program sebelum kita buat, idealnya kita sudah menyiapkan yang namanya flowchart. Flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan susunan logika suatu program. Langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa dengan menggambarkan atau menggunakan simbol-simbol. Ada banyak simbol yang ada di flowchart, tapi yang cukup kita pelajari ada kurang lebih 8. Yang pertama adalah simbol persegi panjang untuk processing, yaitu berupa penugasan yang akan dilaksanakan secara berurutan. Ya. Lalu simbol input dalam bentuk apa ini ya? Jajaran genjang ya untuk simbol data yang akan dibaca atau dimasukkan ke dalam komputer dari suatu alat input. Lalu ada yang bentuk elips seperti terminal sebagai awal dan akhir sebuah proses. Lalu ada kotak keputusan, decision box, bentuknya belah ketupat berfungsi untuk memutuskan arah percabangan untuk kondisi benar atau salah yang kita temukan pada struktur branching nantinya ya. Lalu ada simbol output atau cetak untuk keluaran. Lalu ada simbol konektor penghubung yang untuk menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Ya, kadang kalau kita buat flowchart di satu halaman, di setengah halaman ternyata tidak muat, ya kita geser ke sebelah kanan. Nah, ini menggunakan konektor penghubung. Sementara kalau yang menghubungkan sambungan yang terputus oleh halaman namanya on-page connector, gambarnya seperti ini. Lalu ada flow line, bagian arah ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Ya. Oke, itu 8 simbol flowchart yang secara umum nanti akan digunakan ketika kita menyusun flowchart dalam membuat program. Ya. Nah, ini sudah pernah kita lakukan ya, teman-teman sudah pernah secara umum membuat langkah simbol flowchart mengganti ban mobil ya, walaupun ada beberapa yang masih salah ya. Lalu pernah juga kita buat flowchart untuk bulpos bilangan yang diinput adalah akar kuadrat ya. Bulpos yang diinput akar kuadrat sudah pernah kita bahas. Tolong disimak lagi atau dibuka-buka lagi materi di pertemuan 1 dan 2 ya. Baik. Nah, diagram alur atau untuk program komputer itu umumnya terdiri atas input, proses, dan output. Ya, pembacaan atau pemasukan data ke dalam komputer, lalu melakukan komputasi atau perhitungan terhadap data tersebut, lalu mengeluarkan atau mencetak hasilnya. Ya, input, proses, dan output. Nah, adapun struktur dari flowchart itu ada 3. Yang pertama sequence, struktur sederhana, bentuknya lurus dari atas ke bawah. Nah, struktur sequence ini biasanya digunakan untuk program yang simple, program yang satu kali pakai, ya, dari terminal sampai dengan terminal berikutnya, lurus, ya. Lalu struktur yang kedua namanya struktur branching, struktur cabang, di mana menggunakan satu simbol yang namanya decision box untuk memutuskan iya atau tidak, benar atau salah. Kalau benar kerjakan yang A, kalau salah kerjakan yang B. Kemudian dia lanjutkan langkah berikutnya. Nah, ini branching. Branching ada satu kotak keputusan yang menentukan dia benar atau salah. Jika benar, dia kerjakan perintah A, atau jika salah, dia kerjakan perintah B. Jika, ya.
Dan yang ketiga struktur looping atau perulangan, yaitu ada beberapa statement di antara yang dibuat tanda panah, dia akan lakukan perulangan, dia akan diulang. Misalkan dari atas, ya, satu, kedua, ketiga, keempat, lalu di sini ternyata dia ada perintah untuk kembali ke perintah sebelumnya. Nah, dia di sini akan melakukan perulangan. Di antara tanda panah ini terjadi namanya proses looping, perulangan, diulang-ulang ya, sampai dengan kondisi tertentu ya. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman semua ya. Nah, ketiga struktur di atas dapat digunakan secara bersamaan pada satu diagram alur atau terpisah-pisah ya. Nah, contoh nih misalkan memberi harga kepada suatu variabel, ini cara satu nih. Variabel X diberi harga 5, X sama dengan 5. Gambarnya pakai kotak, ya. Kotak penugasan. Atau bisa juga C sama dengan P dikurangi variabel C diberi harga sebesar harga variabel P dikurangi variabel Q. Ya, di sini ya. Nah, dalam hal ini harga variabel P dan Q harus sudah ada. Jangan sampai ketika kita melihat C sama dengan P dikurangi ternyata P dan Q-nya belum ditentukan di atasnya. Nah, nanti variabel not found, jadi variabel tidak ditemukan. Ada lagi N sama dengan N plus 1. Harga terbaru dari variabel N adalah harga lama dari variabel N ditambah 1. Atau istilahnya counting, ya, bertambah 1 di sini. Nilai N-nya. Atau ada juga S sama dengan S dan tambah T. Atau S diberi harga S ditambah T. Harga baru dari S adalah harga lama S ditambah harga variabel T. Nah, ya, variabel-variabel tadi bisa dibentuk atau berisi dalam bentuk variabel numerik atau berisi bilangan atau variabel untai kata-kata atau kalimat, ya, yaitu string ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini contoh ya. Ini contoh struktur sequence sederhana ya. Perhatikan di sini start terminal lalu input A, masukkan nilai A sama dengan A dikali 2. Jadi A diberi harga A yang lama dikali 2. Lalu cetak A yang baru. Ya. Jadi ketika dimasukkan nilai variabel 3, input 3. A sama dengan 3 dikali 2. Sehingga cetak A menghasilkan A-nya adalah 6. Nah, sudah selesai ini. Satu kali pakai. Ya. Ini algoritmanya ya. Jadi mulai atau dengan seperti ini bentuknya. Mulai lalu dia deklarasikan variabel. Dia pesan variabel X dan Y. Lalu input nilai X. Ya, setelah disimpan variabel X dan Y sudah disimpan. Lalu di input nilai X. Lalu diproses Y sama dengan 2X ditambah 6. Cetak nilai X dan Y. Jadi mulai tentukan nilai X. Kalau nilai X-nya kita masukkan 5 misalkan, berarti hitung nilai Y. Y sama dengan 2 dikali 5, karena X-nya 5 ditambah 6. Berarti 10 tambah 6, 16. Cetak nilai X, X-nya 5, dan Y-nya adalah hasil penjumlahan ini. 2 kali 5 tambah 6, 16. Selesai. Ya. Ini contoh struktur flowchart yang paling sederhana yaitu sequence. Satu kali pakai selesai. Nah, ini contoh yang lain teman-teman bisa kerjakan ini ya. Nomor satu ini apa hasilnya cetak X kalau X-nya ada input 5 boleh, 2 boleh, berapapun ya. Silakan dijawab ini nanti ya. Karena Anda kelas online, silakan Anda jawab flowchart ini dengan menjalankannya atau dengan coret-coret lalu Anda buatkan videonya ya. Lalu ini juga start, masukkan alas, masukkan tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 cetak luas. Silakan masukkan nilai alas sembarang menurut Anda, begitu juga nilai tinggi, lalu hitung cetak luasnya. Atau flowchart yang ketiga, read, ya, dibaca A, B, C, berarti dia siapkan variabel A, B, dan C. Lalu di sini P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan min B per A kuadrat dikurang 2 kurung C dibagi A. Cetak hasil. Selesai. Nah, apa hasilnya di sini ya? Silakan Anda buat. Itu sequence ya. Yang berikutnya struktur yang kedua adalah struktur branching ya. Branching ada beberapa kondisi. Yang pertama bersyarat. Bersyarat bentuknya ini
A. Jadi di dalamnya ini selalu ada tiga elemen ya, tiga komponen. Komponen yang pertama atau variabel yang pertama adalah nilai yang akan dibandingkan A. Lalu yang di tengah itu adalah operator relasional. Operator relasional itu bisa lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan ini, atau sama dengan ya. Jadi yang di depan adalah variabel yang dibandingkan, lalu operator relasional, lalu yang di belakang adalah nilai pembandingnya. Ya, apa yang dibandingkan? Jika A lebih besar sama dengan B, jika iya dikerjakan satu, jika tidak dikerjakan dua. Ya, kalau di statement bahasa ini programnya if, jika, titik, 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 then, titik, titik, else, titik, titik. Jadi jika A lebih besar B, kondisinya benar, harusnya ke satu. Jika kondisinya ternyata salah, harusnya kedua. Nah, ini namanya branching. Ya, alih kontrol berupa percabangan terjadi apabila di satu kondisi ada dua pilihan, benar dan salah. Oke, ini struktur alih jalur bersyarat. Ya, if then else. Ya, if then kalau tadi if then. Ya, else ini if then titik titik else. Jadi if K ini ada tiga komponen ya, tiga elemen. Sekali lagi ya, tiga elemen K-nya ini. Nama variabel, operator relasional, dan nilai yang diuji. Lalu jika K-nya benar, then S1. Jika salah, S2. Nah, ini ada dua kondisi, true atau false. Pak, itu true atau false, kiri atau kanan bebas? Ya, bebas. Tergantung Anda. Ya, tergantung Anda menentukannya. True-nya mau yang kanan atau mau yang kiri. Kalau true-nya S1, true-nya adalah S1, ya mau ditulis ini kalau S1-nya taruh di sebelah sebelah kanan ya true-nya di sebelah kanan ya. Oke, ya itu penggambarannya. Yang kedua struktur if then. Ada juga if then-nya majemuk ya. Di sini ada jalur hampa di sini ya. Jadi if then boleh ditulis boleh tidak. Jika dia true kerjakan S1, jika false dia nggak ngerjakin apa-apa. Itu jalur hampa ya. Jadi kosong jalurnya, dia langsung aja ke statement yang nanti tidak berisi perintah apa-apa. Jika benar dia kerjakan S1, jika salah jadi dia nggak kerjain apa-apa. Nothing ya. Oke, itu bentuknya. Nah, brand cabang ini ada juga, ada if di dalam if. Jadi if ini bisa lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. If K1 then, lalu if K2 then, if lagi, if lagi, if lagi. Nah, jadi cabang ini bisa bersusun tergantung kondisi yang terjadi nantinya. Misalkan golongan perusahaan ada golongan kalau misalkan contoh misalkan jenis kelamin, if jenis kelamin kan jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki perempuan, berarti if-nya satu, kalau tidak laki pasti perempuan. Nah, beda lagi kalau misalkan agama. Nah, agama misalkan if agama satu Islam, agama dua Kristen, agama tiga dan seterusnya. Nah, itu berarti if-nya n-1 ya, dan seterusnya ya. Oke, nanti bisa kita terapkan di beberapa kasus lah. Kita coba beberapa kasus branching ya. Dan teman-teman bisa kerjakan ya. Lalu dijawab lewat penggambaran video atau pakai PowerPoint, lalu Anda jelaskan di LinkedIn. Start input A, input B, masukkan A, masukkan B. Jika A lebih besar dari B, cetak A lebih besar. Jika tidak, B lebih besar. Jadi misalkan A-nya saya ketik 5, B-nya saya ketik 6. Apakah 5 lebih besar daripada 6? Tidak, berarti B 6 lebih besar. Nah, N. Nah, ini kan kondisinya. Silakan Anda coba ya input A dan B-nya berapa. Yang kedua, start. S sama dengan 3, R sama dengan 2, N sama dengan 1. Jika N lebih besar dari 5, kalau iya stop. Kalau tidak, cetak S. Lalu S sama dengan S dikali R, N tambah 1, lalu dibalik lagi ke atas. Nah, pertanyaannya S-nya ini berapa yang tercetak? Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab ya. Kalau di kelas langsung kita bahas nih ya. Kalau ini Anda bisa jawab, lalu nanti kita diskusi ya. Pengen lihat ya. Atau kalau ada bingung, ayo ke kelas. Yang kedua, start. I sama dengan 1, K sama dengan 2. Oke, jika I lebih kecil dari 6,
Jika iya cetak K, jika tidak lanjutkan. Nah, perhatikan di sini pencetakan ada yang terjadi di dalam looping, ada yang terjadi di luar looping. Nah, ini akan ada dua kondisi yang berbeda, teman-teman. Ya, kalau pencetakannya ada di dalam looping, berarti dia akan mencetak lebih dari satu kali. Ya, cetak, balik lagi ke atas, cetak, balik lagi ke atas. Sementara kalau perintah cetaknya ada di luar looping, berarti dia mencetak setelah prosesnya selesai. Ya, setelah selesai baru dia cetak. Oke, jawabannya berapa? Nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Silakan dikerjakan. Oke, ini perintah if kalau menggunakan bahasa program Python ya teman-teman. Kondisi if, misalkan jika benar dan true. Ini kalau menggunakan bahasa program ya. If nilai lebih besar dari 7, ya untuk perintah yang tadi ini, flowchart yang ada di atas ini, misalkan yang ini, kita buat programnya ya. Nilai sama dengan 9. If nilai lebih besar 7, cetak 9 lebih besar dari angka 7. Benar dieksekusi. Kalau salah, maka program tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Ya, if nilai lebih besar dari 10, 9 lebih besar dari angka 10, kondisi salah. Nah, jadi kalau dimasukkan, 9 bagaimana? Ya, ternyata 9 lebih besar daripada 7. Kenapa? Kondisinya true. Nah, 9 lebih besar dari angka 7. Ini yang dicetak. Karena kondisinya adalah true. Silakan dicoba dengan program ya. Ini if else ya. If else. True, false. Nilai 3. Jika true, dieksekusi. Jika tidak, maka di bawah. Ya, kalau yang di bawah yang diproses. Nilai sama dengan 3, berarti nilai 3. Jika nilai lebih besar daripada 7, nilainya berapa? 3. Jika tidak 3 lebih besar daripada 7, ya atau tidak? 3 lebih besar daripada 7, tidak. Berarti dia tidak cetak yang di atas, karena tidak dia cetak else-nya. Cetak, maaf Anda tidak lulus. Nah, ini else-nya ya. Oke, itu else. Nah, ini ada perintah if di dalam if. Nah, jika ini Senin, saya ada jadwal kuliah. Jika Selasa, jika Rabu, jika Kamis, jika Jumat, jika Sabtu. Nah, if-nya lebih daripada hari ini Ahad. Nah, berarti kalau hari ini Ahad, yang dicetak yang mana? Saya libur kuliah. Berarti di sini tidak. Kan ini tidak, kalau sama dengan dua namanya tidak sama dengan. Hari ini tidak sama dengan hari ini tidak sama dengan. Sudah selesai ya. Oke, bisa dikerjakan program ini. Struktur yang berikutnya namanya case. Ya, case ini untuk masalah if yang lebih banyak. Nah, kalau if-nya bertingkat, kadang seorang programmer itu mengalami dilema, kelupaan. Kalau if dibuka harus ditutup dengan end if. Kadang-kadang lupa. Nah, ada bentuk lain-lain yaitu case. Nah, daripada kita menyusun if lebih banyak, tinggal tulis saja case, kondisi satu apa, kondisi dua, kondisi tiga, baru end case. Ya, lebih simpel. Nah, oke, ini latihan soal. Silakan teman-teman buatkan bentuk flowchart. Diketahui flowchart seperti ini, masukkan kode barang, masukkan harga barang, masukkan jumlah barang, hitung bayar, cetak bayar. Oke, coba dilihat flowchartnya lalu dibuat case-nya. Nomor dua, buat flowchart juga untuk menghitung bujur sangkar. Oke. Nomor tiga, buat flowchart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran jika pi-nya diketahui. Nomor empat, buat flowchart untuk menghitung suhu derajat Celcius dan derajat Reaumur jika diketahui yang diinput adalah Fahrenheit. Nomor lima, buat flowchart juga nilai ujian mahasiswa jika nilai rata-ratanya dari tiga nilai ujian adalah kalau 80 berarti baik, kalau di bawah 60 berarti gagal, kalau antara 69 dan 79 adalah cukup. Oke, ada 5 yang dibuatkan flowchart-nya. Ditulis tangan ya. Dan yang berikutnya, praktikum algoritma, silakan buka e-modul praktik algoritma pemrograman C++, instalasi laptop atau PC Anda atau HP Anda, praktekkan sesuai e-book dimulai dari halaman awal, lalu kerjakan program di halaman 7, 11, 15, 16, 21 sampai 23. Lalu di print screen programnya, begitu juga outputnya upload di LinkedIn. Kumpulkan di Google Classroom paling lambat pekan depan. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan dipahami. Jika tidak jelas,
silakan silaturahim dengan dosen atau ketemu di kelas. Kalau di chat ya sama aja ya. Bahasa chatting sama bahasa verbal akan sangat berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.